Ketiga. Tanah, kehidupan, dan kebudayaan. Inilah gambaran dari ikatan yang tak terpisahkan. Alam, manusia, dan Sang Hyang Agung. Lewat citranya, manusia diberikan kekuasaan untuk berkarya, bekerja, dan mengelola potensi alam dengan talenta dan kreasinya. Adalah Jawa yang menjadi saksi serta simbol kehendak berkuasanya manusia. Sebut saja India, Cina, Arab, dan Persia. Lalu Eropa dan Asia, semua berusaha menancapkan kuku di pulau ini. Semua saling silang, membentuk cara pandang manusianya dalam mengelola masyarakat, tanah, tradisi, dan peri kehidupannya. 20 km ke arah selatan Yogyakarta, kita temui sebuah situs candi bergaya Hindu Siwa dengan figur Yesus sebagai arcanya. Candi Hati Kudus Tuhan Yesus. Candi ini dibangun di atas pengetahuan barat dan mitologi timur. Gaya arsitekturnya jauh berbeda dari konsep Eropa yang biasa dipengaruhi model Romawi. Ia menjadi salah satu simbol keberhasilan misi Katolik dan impian pemerintahan kolonial Belanda. Sebuah monumen yang mampu merangkul dua kebudayaan yang telah eksis sebelumnya, Hindia dan Islam. Adalah Smutsar bersaudara, kakak beradik keluarga Belanda yang berhasil mengembangkannya. Tahun 1912, mereka datang ke Hindia untuk meneruskan bisnis pabrik gula milik keluarganya. Awalnya, mereka mempelajari lingkungan sosial serta berusaha meningkatkan teknologi yang mampu mendongkrak nilai produksi pabrik. Permulaan abad 20 adalah era penuh momentum. Paus Leo ke-13 mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum untuk menanggapi gelora kebebasan yang muncul karena revolusi Prancis, revolusi industri, dan manifesto komunis. Dokumen ini membantu usahawan Katolik untuk mengembangkan bisnis di daerah koloni, termasuk Smutsar bersaudara. Untuk mengenapi misi tersebut, tahun 1918 mereka membuat perjanjian dengan Perkumpulan Pekerja Cipto Utomo, Gondang Lipuro. Sebuah perjanjian yang di kemudian hari mencegah pemogokan kerja buruh di pabrik tersebut. Masa-masa itu, gerakan nasionalisme memang menemukan bentuknya pada gerakan protes buruh. Kalau kita lihat katakanlah politik Belanda pada abad-abad sebelum Rerum Novarum itu kan pertama-tama ada yang kita kenal dengan tanam paksa ya. Kemudian kan masuk juga politik yang liberal, artinya maka pada waktu liberal itu kemudian para pengusaha Belanda datang ke sini. Sebelumnya kan Jawa atau Indonesia itu dianggap sebagai suatu tempat buangan. Tapi dengan politik liberal ternyata kemudian banyak investasi itu mulai mengalir ke Indonesia, maka khususnya Jawa itu bukan lagi dipandang sebagai tempat buangan, tapi juga tempat di mana orang bisa mau mengembangkan usaha-usahanya. Peningkatan kesejahteraan menjadi isu sentral, terutama ketika tahun 1901, pemerintah Belanda mencanangkan politik etis sebagai akibat meluasnya gerakan sosialisme di negeri itu.
pemerintah memikirkan bagaimana mengelola Hindia Belanda menjadi daerah persemakmuran di bawah payung kerajaan Belanda. Keluarga Schmutzer sudah menjadi keluarga terkenal di Hindia Belanda, terutama karena Jos Schmutzer, kakak yang tua, itu menjadi pemimpin partai Katolik Belanda di sini. Terus KIKP ya, dan berpengaruh itu di kalangan cendekiawan karena dia menjadi dosen itu di Bogor dan lain sebagainya. Terus orang itu adalah orang publik ya. Terus dengan demikian tindakan privat itu mendapat akibat yang publik, betul. Joseph Schmutzer, sang kakak, adalah seorang politikus lulusan pertambangan. Ia adalah salah satu anggota Volksraad atau Dewan Rakyat pertama 1918 yang diangkat langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Van Limburg-Stirum. Ia ditunjuk karena pemerintah jajahan membutuhkan dukungan golongan minoritas Katolik dan gereja mendukungnya. Tahun yang sama, Joseph bersama beberapa cendekiawan Katolik Belanda membentuk Indische Catholic Partij. 5 tahun kemudian, di bawah asuhan Baron van Lith dan Pater von Rickervorsel, ipar Julius, Perkumpulan Politik Katolik Jawi atau PPKD dibentuk. Keberpihakan PPKD pada gerakan nasionalis memecah sikap Indische Catholic Partij di kemudian hari. PPKD lah yang meneruskan kerja politik Katolik Hindia Belanda dalam format baru, Partai Katolik Indonesia. Jadi memang pertentangan atau bukan pertentangan, tapi adanya PPKD dan Indische Catholic Partai itu sebenarnya itu juga merupakan suatu tegangan yang ada di dalam gereja Katolik. Karena gereja Katolik pengennya tetap dekat dengan Belanda. Jadi yang mereka jangan cepat-cepat minta kemerdekaan. Tapi yang mereka yang pribumi itu arahnya ya seperti pergerakan-pergerakan nasional lainnya, yaitu sampai pada self-government, pemerintah sendiri. Julius, sang adik, adalah seorang lulusan teknik yang menjadi arsitek kegemilangan pabrik gula Gondang Lipuro selama lebih kurang 15 tahun. Setelah sang kakak pindah ke Bogor tahun 1920, bersama istrinya Caroline von Rickervorsel, Julius mengembangkan pabrik gula dan beberapa infrastruktur kemasyarakatan. Di tangan suami istri inilah, Ganjuran menjadi lahan subur yang menjanjikan. Schmutzer bersaudara saling mengisi satu sama lain. Bakat politik dan organisatoris mereka peroleh dari Gottfried, sang ayah yang sempat menjadi konsul untuk Swedia dan Norwegia. Puncak keemasan Ganjuran terjadi antara tahun 1918 hingga 1930. 12 sekolah berhasil didirikan di desa sekitar pabrik. Masa yang sama adalah era keemasan misi Katolik. Di bawah Baron van Lith, seorang Jesuit yang memprakarsai kerja misi di Tanah Jawa, tujuan misi mulai digariskan, mendidik orang Jawa hingga terbuka matanya. Mereka percaya bahwa untuk bisa mulai katakanlah mengajar Injil itu orang harus memiliki katakanlah kesejahteraan ekonomi yang mencukupi. Maka sikapnya pertama-tama kebanyakan para misionaris itu datang ke sini, itu kemudian mencoba melihat kok penduduk Indonesia pribumi itu kok banyak yang katakanlah secara ekonomi kok masih miskin. Maka mereka datang itu kemudian mencoba untuk membantu mereka, entah kemudian dengan menawarkan berbagai macam model tanaman yang baru atau semacam itu, tapi maksudnya supaya orang yang dilayani itu pun juga bukan hanya mendapat
pengajaran Injil, tetapi juga bahwa secara ekonomi mereka pun juga dipengaruhi. Maka kemudian juga soal bicara mengenai para misionaris itu akan bergerak juga dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan. Tahun 1921, Caroline, istri Julius, mendirikan poliklinik untuk kalangan internal pabrik di kompleks pabrik gula suaminya. 10 tahun kemudian, poliklinik ini berubah menjadi rumah sakit umum. Keuntungan pabrik yang melimpah dimanfaatkan Julius dan Caroline untuk membangun rumah sakit bagi kalangan menengah Belanda di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono ke-8 menyetujui pembangunan itu. Ia pun meresmikan rumah sakit itu dengan nama Ziekenhuis onder de Bogen, artinya di bawah lengkung. Rumah sakit itu kini dikenal dengan nama Panti Rapih. Hubungan Julius dan Hamengkubuwono ke-8 juga ditandai dengan pembangunan teknologi irigasi untuk daerah selatan Yogyakarta. Julius bersama beberapa pemilik pabrik gula lainnya di Bantul memang memikirkan bagaimana memajukan daerah mereka, sebuah daerah tandus yang dahulu digunakan Keraton Mataram Islam sebagai daerah pengasingan. Tahun 1924, sistem irigasi diresmikan. Pabrik gula Gondang Lipuro mengalami perkembangan. Lahan sewaan semakin luas, lori terus bertambah, keuntungan pun meningkat. Jadi istilah lebarnya areal itu dulu pertama-tama hanya daerah wilayah kecamatan Panggang. Lalu Panggang itu dilebarkan lagi dengan air yang didatangkan dari Kali Progo itu, lalu di daerah Sanden itu yang dinamakan Kebunungan. Irigasi ini adalah salah satu teknologi terbaik masa itu. Dengan sistem irigasi ini, Gondang Lipuro terselamatkan dari krisis ekonomi yang melanda dunia akhir tahun 20-an. Tahun yang sama ditandai dengan pembangunan gereja dalam kompleks pabrik. Persiapan pembangunan sebenarnya setelah direncanakan jauh hari. Maket dan desain dibuat penuh perhitungan. Bahkan Smutser bersaudara mempersiapkan rel bagi altar jika pelebaran gereja kelak terjadi. Rel niku nek dipindah. Nek Solo. Panjangnya berapa meter? Anten rel nggih anten roda nih. Panjang rile pinten meter, Mbah? Hah? Rile panjangnya pinten meter? Wah, kula mboten besahaken ukuran menika. Gereja diberkati Vikaris Apostolik Batavia saat itu, Monsinyur Van Velsen. Tak lama, jumlah penduduk Ganjuran yang menjadi Katolik pun meningkat pesat. Ini tak lain karena andil para Jesuit yang berkarya di Ganjuran, tokoh-tokoh yang cukup penting bagi sejarah Katolikisasi Indonesia. Ada semacam pesta Ekaristi itu di Jogja sini, yang agak lokal itu ya. Mulai dengan misa agung itu di Kitologi, di gereja Kitologi Santo Franciscus Xaverius, dan kemudian itu ada prosesi itu sampai ke perutaran itu dan di sana masih terus pesta Ekaristi yang besar ya. Dan memang itu merayakan sesuatu yang devosional ya. Terus misalnya bahasa Latin tak bisa ditawar ya. Tetapi lantas yang lain-lain
Umpamanya ada ibadat sore itu dengan penghormatan sakramen Maha Kudus, dengan litani hati kudus, dengan menyuruh pada Bunda Maria. Itulah dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Belanda, ya. Dan tetapi banyak diiringi itu juga dengan nyanyian Latin, ya. Itu tetap ada di situ. 1925. Konferensi kedua Gereja Katolik se-Hindia Belanda dilakukan di Batavia. Untuk pertama kali, wakil Dewan Gereja dari Sumatera hingga Papua Timur bertemu. Konferensi ini memanfaatkan celah kebudayaan sebagai kunci penyebaran Katolik. Smuts-er bersaudara menjawab rencana itu. Mereka menyanggupkan diri untuk meneguhkan misi Katolik. Antara tahun 1922 hingga 1924, Joseph dan Julius melakukan kontak dengan pihak-pihak yang memahami budaya Jawa. Wes saiki sinau nabuh gamelan Jawa kuwi, saiki note tak goleke nang kepatihan golekaken. Lajeng mangke kantor nabuh. Lajeng ingkang ngabane wonten Siro Rupatmo Namto. Julius mengembangkannya melalui kesenian. Lewat upacara adat lokal, Julius berusaha merangkul para pekerja dan penduduk sekitar. Misalkan saja cembengan, tradisi besar di tiap pabrik gula sebelum musim giling tiba. Joseph sendiri mewujudkan proyek devosinya lewat pembangunan candi dan arca. Sebuah arca kecil Hati Kudus Yesus setinggi 0,5 meter disiapkan sebagai cadangan bila arca utama mengalami kerusakan. Bersama dokumen persembahan yang berisi riwayat Gondang Lipuro, arca kecil itu ditanam di bawah candi. Di daerah-daerah Katolik di tempat kelahiran saya, itu tani-tani itu di depan rumah. Apalagi kalau rumah tani agak sedikit berjauhan satu sama lain, mereka mendirikan patung atau mereka menghias rumah itu dengan lukisan Bunda Maria atau Yesus itu yang bangkit atau entah bagaimana, Santo Florian itu yang melindungi rumah itu terhadap kebakaran dan macam itu, ya. Terus jauh di ladang itu didirikan salib, ya. Itu sebagai ungkapan berkat sekaligus terima kasih. Nah. Desember 1927, Monsignor Van Velsen hadir untuk memberkati arca kecil itu. Sebuah misa cukup besar dilakukan di pelataran candi. Konsep pengembangan Katolik yang berakar dari budaya Jawa pernah diajukan Joseph ke Vatikan. Sayangnya, tahta suci tak meluluskan beberapa bentuk materi. Itu kan dulu minta izin ke tahta suci di Roma, dan yang disetujui patung Hati Kudus Tuhan Yesus dan malaikat yang di samping altar itu, ya. 11 Februari 1930, Van Velsen kembali hadir di Ganjuran bersama Prefek Apostolik Surabaya dan Malang. Sebuah peristiwa besar bagi misi Katolik di Jawa tengah berlangsung di Ganjuran. Smuts-er bersaudara mempersiapkan perjamuan besar, sebuah perayaan yang juga diadakan untuk melepas kepulangan Joseph ke Belanda. Van Velsen mempersembahkan misa, memberkati candi, dan menobatkannya sebagai monumen dipersembahkannya tanah Jawa ke tangan Hati Kudus Yesus. Candi itu meneguhkan keberhasilan misi dalam merangkul kebudayaan lokal sebagai mitra peradaban bagi penyebaran Katolik. Sepeninggal sang kakak, Julius terus mengembangkan pabrik. Namun tahun 1934, ia dan Caroline kembali ke Belanda. Selain serangan wabah penyakit,
Konstelasi politik di Hindia Belanda sedang meningkat. Situasi memanas akibat berkembangnya gerakan kebangkitan nasional. Sementara situasi di Eropa terus bergolak. Julius menyerahkan kepengurusan pabrik kepada saudara mereka. Perang Dunia Kedua adalah masa suram bagi kolonial Belanda. Kerajaan diduduki tentara Nazi dan sang ratu melarikan diri ke Inggris. Tahun 1942, tentara Jepang menduduki Hindia dan menawan warga Belanda, termasuk para Jesuit Eropa yang bertugas di Jawa. Hubungan ekonomi terputus dan perang berkecamuk. Gondang Lipuro, sebagai pabrik milik Belanda, ikut diambil alih tentara pendudukan Jepang. Seluruh kompleks dan pabrik tetap berjalan. Beberapa ruangnya digunakan untuk menempatkan tawanan para wanita warga Belanda. Ya, saja ya Bung Karno cuma memberitakan kalau mau diperiksa, mau memeriksa tawanan di situ. Nah, pertama-tama sampai di mampir di rumah besar saya tidak, Bung Karno langsung di tempat tawanan itu sama Bung Hatta. Lalu kita oleh karena bagaimanapun juga Bung Karno itulah presiden kita dan pemimpin kita ikut, kita boleh dikatakan mengikuti Bung Karno, bukan kita menerima Bung Karno tapi kita mengikuti. Nah, begitu itu saya lihat tadi, saya keterangan tadi, agaknya ada satu hubungannya Bung Karno dengan salah seorang tawanan, ya noni atau nyonya itu. Agaknya ada hanya Bung Karno mengatakan kenalnya itu waktu di HBS di Surabaya. Setahun setelah proklamasi Indonesia, aset bisnis Belanda dinasionalisasikan, termasuk Gondang Lipuro. Namun 2 tahun kemudian, semua kejayaan berakhir. Tentara agresi Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta dan menawan para pemimpin republik. Kekosongan kekuasaan ini segera diisi oleh Komando Angkatan Perang Indonesia. Ada mobil banyak menjurus ke Papang. Di antaranya itu yang naik di situ adalah Pak Dirman. Lalu saya diberhentikan. Loh, ini Pak Dirman mau kemana ini? Ini Jogja sudah diduduki Belanda. Jadi Jogja sudah diduduki Belanda. Nah ini Pak Dirman mau mencari mengungsi di mana? Ada saya tawarkan mau ke Ganjuran saja. Ya sudah, nanti bagaimana keadaannya. Nah, kita lalu tidak jadi ke kota, kembali ke tempat kerja lagi, bilang sama anak-anak itu kalau Jogja sudah diduduki Belanda. Taktik gerilya dan pemihangusan aset Belanda di sekitar Jogja yang dianggap dapat menjadi benteng militer Belanda harus dilakukan. Setidaknya 12 pabrik gula di Yogyakarta, termasuk Gondang Lipuro, di bumi hanguskan. Pokoknya daerah wilayah BK 102. BK 102 itu pemimpinnya dulu misi Letnan Jenderal Soeharto. Yang presiden yang ini ya, yang digantikan itu. Soeharto dulu pegang di daerah Bantul, di daerah Kabupaten Bantul seluruhnya itu dulu yang pegang kekuasaan Soeharto. Nah, semua pabrik-pabrik termasuk juga mengenai ini, terutama juga ini stasiun Pak Babang, tapi gudangnya yang dirusak, stasiunnya misi utuh, dan juga pabrik Gesian juga dihancurkan, pabrik Pondok juga dihancurkan, dan pabrik-pabrik lainnya itu dihancurkan. Walau demikian,
Kerja misi di bawah para imam Bumi Putra berhasil menyelamatkan aset penting gereja Katolik dari pemihangusan. Candi, gereja, rumah sakit, dan susteran tetap berdiri. Tahun 1951, Julius kembali ke Indonesia. Ia berhasrat merintis kembali masa kemakmuran itu. Namun sisa bangunan hanya candi dan gereja, sementara tanah bekas rumah besaran telah dinasionalisasi oleh pemerintah RI. Terlebih tanpa dukungan sang kakak, akhirnya Julius mengurungkan niatnya. Joseph sendiri kembalinya dari Belanda, selain menjadi guru besar mineralogi Utrecht, juga menjadi cendekia sekaligus politikus. 1945, ketika Nazi mulai bergerak mundur dari Belanda, Kabinet Pembaharuan dibentuk di London. Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook, merekomendasikan Joseph sebagai Menteri Daerah Jajahan. Joseph diangkat oleh Perdana Menteri Gerbrandy. Namun, karena situasi peralihan begitu genting, kabinet hanya bertahan 4 bulan. Joseph sendiri tak mampu berbuat banyak. Inti kejawen itu ya menghormati para leluhur. Artinya para leluhur itu lebih hidup, karena Tuhan adalah Tuhan orang hidup, bukan Tuhan orang mati. Karena Tuhan tidak mengendaki matinya umatnya, Tuhan menebus mereka supaya hidup kembali, maka ada kehidupan kekal. Jauh sebelum Smuts datang, daerah selatan Jogja merupakan alas Mentawai, sebuah wilayah yang digunakan keraton untuk berburu dan mengasingkan diri. Pada masa awal Keraton Yogyakarta, hidup sepasang manusia yang diasingkan di tempat ini karena perbedaan paham serta kelas sosial. Sang perempuan berdarah biru, sementara si lelaki berdarah Majapahit. Ia adalah keturunan Mangir, tokoh yang dengan gelar Wonoboyonya tewas di tangan Panembahan Senopati. Dalam adat Jawa, seseorang yang menentang kekuasaan tapi tak bersalah harus diasingkan. Pasangan itu pun harus menjalani hukuman. Meski demikian, akhirnya mereka berhasil mengelola daerah tersebut menjadi lahan yang tumbuh kembang. Kekasih ini pun bagai mitos yang hidup dan terlupakan. Yaitu penuh rahasia juga ya, saya tidak tahu itu kan biasanya orang yang penting-penting itu kan dirahasiakan juga makamnya di mana, bisa dapat ada duplikatnya supaya orang bingung atau gimana gitu ya. Jadi ya begitulah, ya, memang ada Kiai Ganjur sehingga menjadi Ganjuran, tapi yang penting ya ada Lipuronya yaitu, maka yang asli kan nama lengkapnya kan Ganjuran Gondang Lipuro. Ini secara nama memang sekaligus merupakan cangkolan dengan Mataram baru, ini kelahiran Mataram. Menurut cerita, demi tidak memperluas sosok Mangir, makam sepasang kekasih ini ditempatkan pada ruang tertutup. Di dalam kamar. Jadi ya rumah besar, pada gambarnya ini. Itu dalam satu kamar gitu. Tapi sebelah kamar makam, lalu di sini itu tempat biliar, ya. Di sini tempat makan atau tempat tamu, ya. Lalu di sana tempat lain-lainnya, kepentingan lain-lainnya. Berarti semua orang juga bisa melihat ada makam di situ, Pak? Kalau tidak ada sebab pakai pintu, kalau tidak minta ya tidak suruh lihat. Yang lihat cuma yang bertempat tinggal di situ. Walau demikian, keraton tetap memberi apresiasi bagi pasangan ini. Alhasil, diciptakanlah gendeng Kolo Ganjur, sebuah gendeng yang dibuat untuk menghantar pengantin masuk ke pelaminan. Ganjur mengacu pada kata gonjo, yang berarti serat inti. Kolo adalah tali. Ini berarti tali pengikat dasar dalam hubungan manusia saat akan mengarungi kehidupan.
Saya kebetulan menemukan itu bahwa dalam pidatonya pada tanggal 11 Februari tahun 30 itu Pak Jos Schmutzer mengatakan bahwa memang Ganjuran itu mempunyai tradisi Jawa karena pernah barang pusaka dari kerajaan Mataram kedua siapapun pernah disimpan di situ. Jauh sebelum itu, berkait dengan kosmologi Jawa, Schmutzer bersaudara mengganti nama pabrik dari Kali Gondang menjadi Gondang Lipuro. Mereka memanfaatkan mitos desa Lipuro yang berada di sebelah barat pabrik. Setelah jatuhnya Mojopahit menjadi Kesultanan Pajang zaman Aryo Jimbung, ya toh Aryo Jinbun itu ya, Sultan Pajang kan itu lalu menjadi Islam. Nah ini kan visi kejawen kan ya bagaimana tidak di mana visi kejawen dan adat istiadat Jawa itu bisa terlantar nanti ya, maka lalu pindah Pajang, maka Panembahan sangat prihatin bagaimana lahirnya Mataram baru, lalu nenepi itu, maka desa yang tempat untuk nenepi itu dinamakan Lipuro karena dihibur oleh Tuhan yang diperlambangkan dalam Kanjeng Ratu Kidul itu ya. Awalnya, Raden Sutowijoyo yang kemudian bergelar Panembahan Senopati berencana membangun keraton di desa Lipuro. Namun niatnya itu diurungkan karena posisi desa Lipuro tidak strategis secara politis. Selain itu, desa tersebut lebih menjadi pesanggeran Taupo baginya. Pada waktu tentara Pajang mau menindak Laskar Mataram, tidak bisa nyeberang opak toh, karena ada lahar, banjir lahar dan lampor dari selatan, lalu tidak bisa. Lalu tentara Pajang keseser ya, kembali ya, lalu Mataram lahir kembali, yaitu Mataram baru ya, di mana visi kejawen itu bisa leluasa lagi dihayati, lebih-lebih sadranan. Joseph rupanya paham dengan semua itu. Dibangunnya candi dan altar dengan perhitungan Jawa. Angka 3 dan 9 menghiasi berbagai simbol di candi, mulai dari tangga menuju arca, jumlah keran, tinggi candi, serta lebar candi. Kalau Majapahit kan ramping, Mataram agak persegi kan, ini antara gaya Mataram dan gaya Majapahit candinya itu. Dan itu tingginya 9 meter, lalu tangganya juga 9 karena 9 itu angka suci, ya toh. Artinya nutupi Baban Nawasanga. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, memang kita harus berani menyangkal diri. Bahwa nutupi Baban Nawasanga berarti saya tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Karena kalau lubang 9 kita tutup kan kita mati. Altar gereja terbagi menjadi 3 bagian. Bagian terbawah Burloka, simbol duniawi. Bagian ini digambarkan dengan lambang-lambang tak kekal, di mana mereka mendapatkan hidup dari 7 mata air yang melambangkan gereja dan 7 sakramennya. Bagian tengah, Buarloka, dunia antara, Yesus Sang Pangeran para bangsa juru selamat dunia. Pada altar tergambarkan lewat tabernakel dan kedua malaikat. Pada batas antara dunia atas dan dunia antara, terdapat 4 relief. Garuda, sapi, singa, dan kepala bersayap. Simbol tersebut adalah lambang keempat Injil. Bagian ketiga Swarloka, alam atas. Tritunggal Maha Kudus disimbolkan lewat orang tua, merpati, dan monstrans. Candi dibangun dengan perhitungan sama.
Bagian bawah, latar candi berbentuk persegi. Bagian tengah dilambangkan oleh arca hati kudus Yesus. Bagian atas adalah proses menuju keilahian, 3 tingkat menuju puncak tertinggi. Rupanya Joseph mengambil bentuk candi Panataran sebagai contoh dan memberikan simbol-simbol tertentu. Tuhan sebagai Bapa dilambangkan sebagai gunung, Gunung Merapi, Sunan Merapi. Batu candi Ganjuran ini diambil dari Gunung Merapi, Batu Merapi, menghadap ke selatan karena Tuhan sebagai ibu dilambangkan sebagai laut. Itu loh, Tuhan sebagai ibu dilambangkan sebagai laut. Maka ini pertemuan Tuhan sebagai Bapa dan Tuhan sebagai ibu. Rumah orang Jawa, orang Mataram yang asli itu tentu menghadap ke selatan. Tidak ada yang miring atau menghadap utara, tidak ada. Joseph merekrut Iko, pemahat tersohor asal Cirebon. Bersama Yong Soiling dan Adi, mereka membuat arca dengan sentuhan khas sinkretisme Jawa. Seluruh arca dan altar dibuat dengan bahan batu putih. Sementara, arca yang kini tersimpan di Belanda seluruhnya terbuat dari kayu jati. Joseph juga dibantu Raden Mas Yusuf Purwodiwiryo, seorang katekis Jawa. Ia sempat menawarkan konsep Tritunggal dalam bentuk wayang Purwo dengan Puntadewa sebagai figur utama. Dalam wayang Jawa, Puntadewa merupakan lambang ketulusan. Joseph menolak karena tak ingin ada persepsi yang keliru. Walau demikian, mereka memvisualkannya dalam bentuk arca. Arca Tritunggal Maha Kudus dibuat dalam 3 varian. 2 bentuk pertama, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ditampilkan dalam 3 sosok laki-laki yang berlainan. Joseph berpendapat hal ini dapat menyebabkan kerancuan misteri Tritunggal Maha Kudus. Akhirnya dibuatlah sebuah arca yang menyatukan ketiganya dalam satu sosok. Untuk arca Maria dan Yesus kecil, mereka mengambil karakter Prajna Paramita di Candi Singosari. Prajna Paramita adalah Kendedes, seorang ibu yang mengandung cikal bakal kekuasaan Mataram baru. Panel Jalan Salib juga dibuat. Walau hanya 2 panel pertama, Joseph bersama timnya membuat sebuah cerita dengan simbol-simbol Jawa. Aksara Jawa pun menghiasi. Bingkai panel ini diadopsi dari relung Candi Sewu. Meski Vatikan menolak panel Jalan Salib, jauh hari setelah itu, Jalan Salib dengan 15 pemberhentian, Maria Magdalena diutus, akhirnya menghiasi gereja. Jadi sebetulnya di sini peran kaum perempuan yang dalam budaya Yahudi, kaum perempuan itu tidak dihitung. Dalam budaya Yahudi kan, gereja Yahudi kaum perempuan kan tidak dihitung, juga dalam budaya Jawa sama saja ya. Kaum perempuan itu orang belakang, tidak dihitung, tapi di sini dijungkir balikkan kebudayaan yang tidak menengahkan kesetaraan gender kan dijungkir balikkan oleh Yesus. Justru saksi yang utama dari kebangkitannya orang perempuan, maka Maria Magdalena itu diutus supaya memberi kabar gembira, memberitakan kabar gembira pada rasul-rasul lainnya yang notabene adalah laki-laki semua. Arca malaikat dibuat dengan karakter seorang kesatria dengan motif kawung dan mahkota. Rupanya Joseph ingin menciptakan karakter abdi yang kuat, seperti layaknya ksatria Jawa yang taat pada titah rajanya. Puncak pembangunan berada pada arca hati kudus Yesus. Joseph bersama Iko dan Raden Mas Yusuf mengambil figur Maitreya di Candi Plausan sebagai bentuk arca. Dalam ajaran Buddha Maitreya, lambang tersebut berarti yang tidak mengenal kekecewaan dan penderitaan. Motif batik parang rusak dipilih untuk mewakili karakter raja. Demikian pula seluruh ornamennya.
Arca Yesus sendiri digambarkan bernaung di bawah bunga Padma, bunga lambang kehidupan manusia. Pada arca candi, ditempatkan sebuah aksara Jawa yang bertulis, Kanjeng Gusti Yesus Pangeraning Para Bangsa. Joseph merangkul Nusantara di bawah naungan Yesus bergaya Jawa. Smutsar membuka jalan bagi proyek besar gereja. Di tangan mereka, Katolik berubah kulit menjadi sawo matang, sebuah kegilang gemilangan. Kekuasaan menghadirkan banyak catatan, dan negeri bekas jajahan ini malang melintang menyimpan beribu kisah berserak. Ganjuran adalah tanah para terjanji yang tetap berdiri di antara saling silang pelaku peradaban. Dan inilah kisah Alas Mentauk yang menjadi mutiara hitam. Sejarah pun kembali berputar. Jadi orang Jawa itu lebih suka ngambil yang baik, yang Kristen yang diambil, yang Islam diambil, Hindu diambil, Jawa diambil, tapi semua yang baik-baik diambil lalu disatukan kan itu. Maka selalu kemudian agama yang masuk Jawa kan selalu punya soal dengan kejawen karena ya akhirnya kan akan dibuat seperti itu nantinya kan gitu. Bagi peziarah, Candi Ganjuran saat ini banyak dihubungkan dengan air murni yang mengalir dari dasar candi. Air ini disebut Tirta Perwitasari. Persis dalam lakon Dewa Ruci, Perwitasari merupakan air sari kehidupan yang ditemukan Bima. Digambarkan bagaimana keyakinan dan iman pada Sang Hyang akhirnya menyelamatkan sekaligus penyempurna kesejatian Bima. Tirta adalah air, sari merupakan inti. Demikian pula sumber mata air di Ganjuran ini. Banyak masyarakat mempercayai bahwa ia dapat digunakan sebagai wujud perantara kebaikan Sang Hyang. Kelangsungan gereja Jawa Ganjuran juga dilakukan lewat ritual-ritual. Tiap Jumat pertama, misa diselenggarakan dengan ornamen dan ritual yang biasa digunakan orang Jawa saat melakukan ritual kebatinan. Kirap monstran mengelilingi umat dan candi sebanyak 3 kali. Di hari penyerahan kepada Hati Kudus, Ganjuran menyelenggarakan misa prosesi dengan kemarakan yang luar biasa. Ritual itu serupa dengan kirap garbek yang kerap dilaksanakan keraton untuk mempersembahkan tanah, daya dan hasil buminya kepada Sang Hyang Maha. Demikian pula dengan ngalap berkah yang bertujuan membagikan berkat bagi para kawula. Para suster CB pun turut mengembangkan misi pelayanan. Setelah pengelolaan Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran diparingi Panti Rapih, para suster CB ini mengurus Panti Asuhan Santa Maria. Lokasi pabrik dipugar untuk menampung anak-anak remaja yatim piatu dan tak mampu untuk kemudian dididik secara formal dan informal. Tahun 1990 adalah titik di mana Ganjuran kembali menemukan bentuk terbaiknya setelah 40 tahun tenggelam di telan masa. Di tempat ini, para petani dan nelayan Nusantara mendeklarasikan keinginannya untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik.
Kenyataan bahwa tanah mereka rusak karena penerapan cara bertani kimiawi pasca Revolusi Hijau mendorong aksi tersebut. Pertanian organik dianggap menjadi metode paling efektif untuk membalikan segalanya. Ini sekaligus meleburkan kesadaran manusia kembali pada trilogi dasar, manusia, alam, dan Sang Hyang Maha. Sebenarnya harus bisa dikembangkan, apalagi ditangani oleh suatu lembaga yang bisa mengembangkan, entah itu dengan bantuan kelembagaan ataupun paguyuban, terserah nanti. Pokoknya kalau bisa, sistem organik bisa berkembang meluas sampai pada masyarakat seluruhnya. Sehingga nanti hubungannya kalau sudah masyarakat itu mengkonsumsi daripada hasil penanaman organik itu sendiri, jadi para petani nanti akan bisa mempertahankan kelangsungan hidup maupun kesehatannya bisa sedikit demi sedikit lebih meningkat, sehingga tidak mudah terserang oleh bibit penyakit. Tuh. Nah, kemudian dengan hubungannya dengan ekosistem lingkungan, daripada pemakaian pupuk organik, mudah-mudahan sistem lingkungan kita juga tidak tercemar oleh adanya unsur-unsur daripada kimia itu, baik itu dari hasil tumbuh-tumbuhan maupun hasil hewannya yang nanti juga akan dikonsumsi menjadi pupuk organik itu. Mengelola bibit, memanfaatkan humus dan kotoran sapi, meniadakan pestisida dan obat-obatan pemacu pertumbuhan padi, serta memotong jalur distribusi pasar yang cenderung merugikan. Sebuah konsep yang membutuhkan kerja keras dan pemahaman akan kebudayaan bertani. Otonomi daerah kan basisnya otonomi desa. Banyak yang tidak menyunggulkan, tidak mengeksplisitkan otonomi desa, padahal basis dari otonomi daerah adalah otonomi desa, di mana desa itu otonom, berhak mengembangkan pertanian lestari, desa lestari, yang bersahabat dengan alam, yang ekonomis murah, yang berakar dalam kebudayaan. Nah ini, kalau ini tidak kita sadari, kita dilanda oleh globalisasi kebudayaan sekarang ini. Kan sekarang makan saja mau disamakan, burgerisasi, kalau bisa semua makan hamburger, kalau bisa minum coca-cola, sprite, lupa cendol, lupa nasgitel ya toh. Pakaian kalau bisa diglobalisasi sama kebudayaannya, semua pakai jin dari Texas sampai Ganjuran gitu toh. Nah itu kan kita justru mengembangkan kebudayaan yang asli. Sumurupa urip kang sayekti gumelaring jagat madyapada jangkep murwat saciptane karenggan sihing yang mo agung ginurat kodrat lan pesti janma manungsa kapurba titah
gangsa datan kena yen cinitra tansah eling mring panguwasaning Gusti. Hayu hayu